Mau ikhlas ridho dan yakin dari mana? Tahu juga enggak kan? Ya. Kata orang tua dulu, ini keramat kerajaan, namanya kerajaan Telaga Manggung, raja sakti, tiada tanding, raja kaya, tiada bandingnya. Sedang berjalannya pindah tempat, pindah namanya, orangnya ini aja. Telaga Manggung sebelum ada nabi, ikutnya 4 agama, Hindu, Buddha, Kristen, Islam, Jabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Kata Telaga Manggung tergantung zamannya, tergantung agamanya, tidak seperti penganutnya. Jarak ke sini tidak mundur, tidak mujak, tidak kesudahan, tidak nyulurkan, cuma syariatnya aja. Hakikat urusan Allah. Bila mana Allah ridho pada umatnya, apa susahnya? Tidak ada yang tidak pasti, tidak ada yang tidak mungkin, pasti dan mungkin. Kalau udah tidak ridho, kalau orang banyak salahnya daripada benernya, banyak doraka daripada ibadahnya yang juga orang kan. Telaga Manggung punya anak laki-laki 1, perempuan 1. Laki-lakinya Mbah Raden Panglurah, perempuannya Ibu Ratu Himasimar Kancana, putri cantik putra kerajaan Telaga Manggung. Ke Ibu Ratunya kedua cucu. Kalau musuhnya Telaga Manggung itu Mataram, diadakan perang campuh habis-habisan. Hanya di kerajaan Telaga Manggung punya air lebih, air mana sakti yang seciduk metu, seucapnya tak. Kalau ada yang kena goresan pedang itu bisa disembuhkan dengan air itu tanpa bekas waktu dulu. Selesai dengan Mataram. Telaga Manggung berkata, kami tidak akan memberikan sejarah asli pada siapa orang. Ada juga ditulisan di buku, lisan, sekarang cerita. Sedangkan habis lakon kerajaan Telaga Manggung pada abad ke-14, sekarang abad 21, 700 tahun lamanya. Kalau umur Kuncen 50 tahunan, 1400 turunan, enggak tahu betul, enggak walah kulamu Bimorodi ceritanya. Pada abad ke-14 kerajaan Telaga Manggung punya patih, namanya Patih Palembang Gunung, punya keinginan, punya cita-cita mau melaksanakan rumah tangga dengan Ibu Ratu Himasimar Kancana. Anak-anak itu suka ridho pada ridho sampai dilaksanakan akad pertikahnya. Nikahnya Palembang Gunung pada Ibu Ratu bukan melaksanakan rumah tangganya, pikirannya niatnya jahat kali. 1 akan membunuh mertuanya, 2 akan menghancurkan kerajaannya. Kalau gandiknya Telaga Manggung waktu dulu itu centang barang namanya, tahu kekurangan kelebihan yang menjadi dunungan. Maka Palembang Gunung bertanya, centang barang, beritahulah kelemahan dunungan saudara, kok mertua saya kita sama-sama bunuh. Nanti saya rajanya, saudara patihnya. Kata centang barang, pinjam ecip itu cucuk ulung kode yang dipakai di sanggul Ibu Ratu itu. Besar kecilnya dipinjam sama lakinya, diberikan. Maka udah diterima sama Palembang Gunung, ditanyakan sama centang barang, Palembang Gunung kok mana barang pusaka anak ini? Diserahkan sama Palembang Gunung ke centang barang. Pagi-pagi melaksanakan sholat subuh sesama-sama antara gandek dan dunungan, tidak curiga lagi. Udah gitu kebiasaan. Sampai di air Telaga Manggung ditusuk kakinya yang kanan, maka keluar darahnya, enggak mati. Kata Telaga Manggung, lebih baik punya anak laki-laki 12 daripada anak perempuan 1 yang akan membunuh, yang akan menghancurkan kerajaan, cuman mantu bukan orang lain. Centang barang dikejar-kejar sama bala tentaranya. Kata Telaga Manggung, jangan kejar-kejar orang itu. Nanti keluar dari kerajaan akan dikutuk dewa, yakin orang itu gila, matinya makan daging sendiri, kuburannya di Sindang Barang Ciawi Tasik. Selesai centang barang. Maka Telaga Manggung berkata lagi, para bala tentara, beritahulah Mbah Raden Panglurah, suruh pulang dari Mujasmedinya, lakon kerajaan Telaga Manggung habis waktunya. Pulangnya dari Mujasmedi, ambil bala yang sebanyak-banyaknya, maka bertanya, Mak, gimana caranya untuk menempatkan balad-balad kita? Kata Telaga Manggung, doa pada Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan segala doanya dikabulkan.
itu ada mujizat pada abad ke-14 nyiptakan situ yang luasnya 7,5 hektar dan balai-balainya dibuat ikan semuanya juga. Di situ Sangiang banyak ikannya juga tidak bisa dimanfaatkan dikenakan kita matanya belotot tidak melihat, telinga bolong tidak mendengar yang digoibkan sama Allah. Selesai menempatkan para balanya, maka Mbah Raden Panglurah bertanya lagi, "Mak, gimana hasil mujasmedi dari kecil sampai dewasa itu belum bisa dimanfaatkan?" Kata Talaga Manggung, "Biar nanti cucu kita yang membutuhkan, yang minta kau berikan." Maka udah berkata begitu, Mbah Raden Panglurah itu hilang. Kalau kata orang Jawa mukson, kalau kata orang Sunda hilang. Sehilangnya Mbah Raden Panglurah, maka Talaga Manggung berkata lagi, "Hei, cucu-cucu kita, ini harta kekayaan bekas kerajaan yang sekian banyaknya boleh diminta dengan sopan, dijajakan sama kuncinya, nyukupan dengan syarat jarahnya." Maka udah berkata begitu, Talaga Manggung itu hilang. Sehilangnya Talaga Manggung, banyak para tamu yang datang Pak Kuncian. Apa sebabnya? Bekas kerajaan itu nggak ada kuburannya, nggak ada cirinya, malu kan? Pondoknya di mana? Cucunya Talaga Manggung, Sunan Parung namanya, meninggal di Parung Dharma, diminta izinnya dimakamkan di sini. Jadi yang dimakamkan itu Mbah Sunan Parung, yang punyanya Raja Talaga Manggung, Raja Sakti tiada tanding, Raja kaya tak bandingna, kepucuk umum tokohnya agama, jangan takut, jarah kesini tidak ingkar dari ajaran agama Islam. Selesai cerita itu, air manda sakti yang sehidup metu seucap nyata dimasukkan ke situ. Untuk siapa? Untuk para tamunya. Apa manfaatnya? 1, akan menolong orang sakitnya. 2, akan menolong orang susahnya. 3, akan menolong orang yang punya keinginan dan cita-citanya. Air itu apakah dipakai paranormal, untuk orang dagang, tani, raja, pangkat, akan sehidup metu seucap nyata. Dari abad 14, abad 21 tidak ada daun-daunan di atas air itu. Air dari mana datang, kemana keluar, enggak ada yang tahu. Dalamnya situ juga tidak ada yang tahu. Bukan dalam situnya, tapi Talaga Manggung tinggi ilmunya. Tidak sama kita semua. Ambil air dari situ itu, apakah 1 tahun, 5 tahun tidak ada lumutnya, lain lagi. Ciri khas adat di Keramat Sangiang, jarahnya itu pulangnya ambil tanah dari makam. Talaga Manggung masuk pada orang Cirebon, kata Talaga Manggung, ambil ciri. Kalau zaman dulu ciri, kalau sekarang sinyal. Disimpan di rumah, tahu rumahnya, di tempat jualan tahu jualannya, di tempat tani tahu taninya, di kendaraan tahu kendaraannya, di dompet kata Talaga Manggung kami tahu orangnya. Nabi mati, wali mati, Talaga Manggung enggak. Talaga Manggung Prabu Siliwangi cucu, Prabu Siliwangi Talaga Manggung eyang, Sunan Gunung Jati Talaga Manggung ke-8, Mbah Kusangan Talaga Manggung. Kekayaan Talaga Manggung leitna selawe jajar Gunung Padang di Ciwidey, uangnya selama dunia masalah kaitan kekayaan Talaga Manggung. Kata Talaga Manggung, boleh nyuruh, boleh minta, asal ingat kami juga tidak enak diberi, tapi yang meminta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, masalah kaitan jarak ke Keramat Sangiang ada syaratnya. Dikenakan Talaga Manggung dengan kita cuma beda alamnya. Gitu. Di Keramat Sangiang apakah tidur di makam kuncian 2 tidak bisa masuk semua, antrian satu persatu. Tidak seperti di keramat yang lain. Ibu Ratu Himasi Markancana masuk pada orang Cianjur, kata ibu, juru kunci kami butuh dunia, butuh ilmu, tidak jatuh dari langit, ada pengorbanan, ada perjuangan. Ada yang syukur nikmat pakai rampe, ada yang syukur nikmat potong ayam, ada yang syukur nikmat potong domba, ada yang syukur nikmat potong sapi. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kepada siapa orang yang meluarkan hartanya ikhlas dan ridho, maka Allah akan mengganti yang berlipat-lipat ganda. Itu masalah kaitan sini. Nah, Talaga Manggung ikutnya 4 agama, 45 ilmu gaib bukan dunia. Kata Talaga Manggung, kalau ada orang ilmunya lebih daripada kami, maka kami guru lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu apa yang tidak ada. Kekayaan Talaga Manggung punya 7 tempat dunia, 19 gudang harta, tidak akan habis 70-80 turunan. Tadi juga boleh diminta dengan sopan. Itu masalah kaitan dengan jarak di sini. Masalahnya, kalau jarak ke sini sama dengan kita nyuruh cangkul nih, cangkulkan. Ini domba dan burunya. Kalau jarak ke sini sama dengan kita lewat Talungan, bisa lewat kalau ada jembatannya. Kalau jarak segini sama dengan kita jualan,
Itu ada untungnya kalau ada modalnya pasti ada untungnya. Kalau di sini seperti begitu. Kalau di keramat yang lain itu apakah tidur di makam kuncen 10-20 tidak jadi halangan dan rintangan. Tapi jangan mengharapkan. Tapi doakan orang itu mati ya. Mudah-mudahan diterima amalnya, diaku panutannya, diampura dosanya, ditempatkan yang layak menunggu Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang itu salah tafsir semua juga. Waktu dulu zaman nomor minta nomor. Waktu sekarang kepepet hutang minta kebayar. Pada orang yang mati bukan kepada Allah. Itu kadang-kadang bisa gitu lah. Itu kalau di sini seperti itu. Nah, Talaga Manggung masuk pada Bapak Ajengan orang Cawi Tasik, Bapak Raden Kiai Haji Tunggal Sanjaya, ilmu nama ripat, bapaknya jangan kelas mertua keturunan Syandung Pangjan. Kata Talaga Manggung, kami mau tahu baktinya anak pada orang tua sampai di mana. Kalau anaknya bakti pada orang tua, tak usah diminta kekayaan dan ilmunya, semuanya juga akan diserahkan. Itu masalah seperti itu. Jadi kalau di sini itu ceritanya itu gitu. Kalau kuncen tidak akan nyuruh tidak meminta, tidak urusan. Ambil syaratnya untuknya, tidak ambil syaratnya untuknya. Juru kunci tidak akan minta pada kuburan, tapi mau memberitahukan bahkan orang ini gini caranya. Nah ini usahanya gini, itu semua hasil syariat itu mudah-mudahan itu tercapai. Kita kan syariat. Talaga Manggung kaya dengan hakikat. Itu dari hakikat mudah-mudahan masuk pada syariat. Itu dikenakan tidak ada uang jatuh dari langit, tapi ada syariatnya. Yang punya gunungan, yang dagang, yang tani, yang punya kendaraan. Begitu ya. Jadi kalau jarak ke sini jangan takut, tidak ada apa-apanya. Di sini tidak ada yang menerimanya, tidak ada tempatnya dan tidak seperti yang lain. Masalah kaitan banyak orang yang menanyakan masalah kaitan-kaitan nyimpang dari ajaran agama Islam. Tidak ada menerimanya, tidak ada tempatnya, tidak ingkar dari ajaran agama Islamnya. Tidak bisa dari rel. Iya, itu masalah itu.